guys, perkenalkan saya Mutia Ulfiani. Kali ini saya akan memberikan tutorial pengisian ISPT PPH Badan. Pertama, kita download dulu aplikasi ISPT itu di websitenya pajak.go.id. Kemudian kita pilih menu download aplikasi perpajakan ISPT. Lalu kita pilih aplikasi ISPT tahunan PPH Badan full page. Kemudian kita download semua file ISPT PPH Badan part 1.rar ini sampai part 6-nya. Download part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, sampai part 6. Sudah selesai di-download, lalu kita buka downloadan yang tadi. Sini ISPT PPH Badan part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, sampai part 6. RAR-nya. Kita akan ekstrak yang part 1-nya saja. Kita klik kanan, ekstrak here. Kemudian hasil ekstrakan tadi kita buka. Nah, di dalamnya ada file RAR lagi, ISPT PPH Badan. Ini kita ekstrak lagi. Kita buka lagi hasil ekstrakannya. Nah, akan ada file ini. Lalu yang akan kita install adalah 1.exe. Ini aplikasi ISPT PPH Badannya. Lalu 2.msi. Ini installer package-nya. Lalu 3.exe. Ini page update untuk ISPT PPH Badan. Yang pertama kita install adalah 1.exe-nya dulu, aplikasi ISPT PPH Badan. Klik next. Ini apabila kalian ingin meletakkan program aplikasi SPT itu di D, kalian bisa klik change. Nanti kalau kalian ubah ke D, ini kita letakkan di C aja, tidak apa-apa. Klik next, install. Finish. Lalu kita install yang kedua, installernya. Klik next. Ini kalau kalian tadi nyimpennya di D, kalian ganti lagi D. Karena kita simpan yang di C aja. Finish. Selanjutnya kita install yang ketiga, 3.exe. Ini page update-annya. Ini page update terakhir di ISPT. Klik update. Lalu finish. Setelah ketiga file ini kita install, kita ke C, data C, lalu ke program files kali 86. Untuk yang laptopnya itu 64 bit, kalau yang 32 bit kalian buka di program files. Kita buka di sini yang kali 86, lalu pilih folder DJP. Lalu pilih folder ISPT 1771-2010. Lalu kita pilih aplikasi yang ISPT PPH 1771-2010 v 1.2
.exe. Ini aplikasi ISPT. Kita install aja, kita buka. Langsung seperti ini tampilannya. Nah, untuk bisa connect ke database kita harus mengkoneksikannya dulu melalui ODBC. Kita copy database kosong ISPT-nya itu di C lagi, ke program files, di JP, ISPT 31/2010, lalu ke folder database. Ini kita copy ke data D kita di folder yang kalian inginkan. Ganti namanya sesuai nama PT kalian. Sudah, kita langsung koneksikan ke ODBC. Pilih sistem DSN, klik Add, lalu pilih yang Microsoft Access Driver MDB. Klik Finish. Data source name kita isi dengan nama perusahaan kita. Lalu database kita pilih select, kemudian kita pilih data D, karena tadi kita menyimpan database kita di data D di folder ini yang tadi kita simpan. Lalu pilih database kita tadi yang sudah di rename, lalu klik OK, lalu klik OK. Kalau sudah, kita buka aplikasi ISPT-nya lagi. Nah, lalu dia akan ada di sini. Ini tadi PT Maritim Persada Mulia 3, database yang barusan kita buat melalui ODBC. Kita klik OK. Masukkan NPWP perusahaan kita. Lalu klik OK. Lalu ini adalah profil wajib pajak atau profil perusahaan kita. Ada halaman 1 dan halaman 2-nya. Kita isi terlebih dahulu. Lalu kita ke halaman 2, pimpinan perusahaannya namanya siapa, NPWP penanda tangannya, kuasa penanda tangan. Kalau ada silakan diisi, kalau tidak ada tidak usah diisi, tidak apa-apa. Lalu sudah lengkap, kita klik simpan. Yes, data berhasil disimpan. Lalu kita tinggal login. Username itu administrator, passwordnya 123. Sudah, kita langsung. Di sini ada menu program, SPT PPH, SPT Tools, Utility, dan Helps. Kita klik program dulu, lalu ada pilihannya buat SPT baru atau buka SPT yang ada. Kita buat SPT baru. Nah, kita
kita pilih tahun pajaknya 2015 sesuai tahun pajak SPT kalian yang akan dilaporkan, lalu pilih buat. Oke. Nah, kemudian di sini ada menu SPT. Di menu SPT ini ada lampiran khusus terdiri dari daftar cabang utama perusahaan, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, daftar fasilitas penanaman modal, perhitungan kompensasi kerugian fiskal, dan kredit pajak luar negeri. Lalu di lampiran ini sama seperti di SPT manual, ada lampiran 1 penghitungan penghasilan neto fiskal, lampiran 2 perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Lalu lampiran 3 ini kredit pajak dalam negeri, lampiran 4 penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Lalu lampiran 5 daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan susunan pengurus atau komisaris. Lampiran 6 daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Lalu ini SPT PPh wajib pajak badannya, SPT induknya. Lalu ini transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Lalu ini ada daftar surat setoran pajak atau SSP. Lalu di menu SPT Tools ini ada pilihan untuk hapus SPT, menu cetakan, lalu lapor data SPT ke KPP. Kalau semua SPT yang udah kita isi tadi ini sudah lengkap dan kita ingin melaporkan ke KPP, maka kita tinggal pilih yang ini. Lalu di utility ini ada profil wajib pajak. Kalau kita ingin merubah profil kita lagi, perusahaan kita, lalu ini ada impor data, lalu ini ada ekspor data, setting tarif, dan set username atau password. Ini kita bisa setting username atau password terserah kita loginnya apa, karena tadi kita pakai yang biasa kan, username administrator, passwordnya 123, itu bisa kalian ubah. Lalu ini ada import data. Import data di SPT PPh badan ini hanya ada 2, yaitu import data untuk kredit pajak dalam negeri badan dan import data untuk penyusutan dan amortisasi fiskal badan. Nanti kalian bisa impor kredit pajak atau penyusutan melalui menu impor ini. Lalu langsung aja kita isi ke lampiran khususnya, yaitu yang pertama sesuai kasus yang ada di sini. Kita akan bahas yang daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di bagian pertama ini ada daftar penyusutan fiskal untuk kelompok harta berwujud, dan ini daftar amortisasi fiskal untuk yang harta yang tidak berwujud. Lalu caranya kita klik baru. Di sini ada jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, nama harta, bulan dan tahun perolehan harta, metode penyusutan komersial, metode penyusutan fiskal, harga perolehan, nilai buku, penyusutan fiskal tahun ini, dan catatan tentang harta. Catatan tentang harta ini biasanya tentang keterangan harta. Pertama, sesuai dengan data yang ada, ini kita akan isi sesuai yang ada di kasus ini.
harta berwujud, kelompok harta kelompok 1, media komputer, jenis usaha, semua jenis usaha kita pilih, lalu nama harta. Karena di sini belum ada komputer, berarti kita klik baru, buat baru, caranya klik yang ini, lalu klik baru, nama harta, ketik komputer, lalu klik simpan, tutup, lalu di sini dia akan muncul komputer. Bulan dan tahun perolehan, ini bulan 12 tahun 2013. Metode penyusutan komersialnya itu secara garis lurus, fiskal juga secara garis lurus. Metode penyusutan fiskal garis lurus, harga perolehan kita isi, nilai bukunya ini otomatis. Lalu penyusutan fiskal tahun ini kita isi 100 juta. Lalu catatan tentang harta, ini misalnya nama, merek komputernya. Lalu kalau udah, kita klik simpan. Data berhasil disimpan dan terdata baru, yes. Kalau kalian ingin nambah data baru, lalu kita isi data selanjutnya, itu handphone. Klik harta berwujud, kelompok harta kelompok 1. Sudah semua dimasukin. Lalu ini jumlah penyusutan secara fiskal, lalu ini jumlah penyusutan secara komersial. Kita masukkan jumlah penyusutan komersial sesuai penyusutan komersial yang sudah kita hitung. Nanti selisihnya ini akan otomatis terisi ke formulir 1771 lembaran 1 angka 5 huruf I atau angka 6 huruf A. Udah, kita tutup. Lalu kita ke lampiran khusus penghitungan kompensasi kerugian fiskal. Kita klik ubah rugi laba.
Kita isi sesuai yang ada di keterangan kasusnya. Tahun 2009 dia rugi SKP LB sebesar 225 juta. Lalu tahun 2010 dia rugi SPT tadi dia rugi saya coba nginin. Lalu 2010 dia rugi SPT sebesar 150 juta. Lalu 2011 dia laba SPT simpan. Oke. Sudah, kita klik tutup. Apabila data perusahaan kalian memiliki daftar cabang utama perusahaan, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, daftar fasilitas penanaman modal, dan kredit pajak luar negeri, maka kalian juga wajib mengisi lampiran khusus ini. Karena di kasus soal ini tidak ada cabang utama perusahaan, transaksi afiliasi, dan kompensasi pajak luar negeri, maka kita juga perlu mengisinya. Lalu kita lanjut ke lampiran. Pertama kita isi yang lampiran 17716 dulu, daftar pernyataan modal pada perusahaan afiliasi. Ini bagian A-nya, bagian B-nya daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Apabila perusahaan memiliki transaksi ini. Nah, di contoh kasus soal ini dia tidak memiliki daftar pernyataan modal pada perusahaan afiliasi maupun daftar pinjaman kepada afiliasi. Berarti ini kita tutup aja. Lalu kita ke lampiran berikutnya, yaitu lampiran 5. Daftar pemegang saham atau pemilik modal dan susunan komisaris. Bagian A-nya ini daftar pemegang saham atau pemilik modal, bagian B-nya ini daftar susunan pengurus dan komisaris. Pertama kita isi bagian A-nya dulu, kita klik baru. Jumlah modal disetorkan ini jumlah seluruh modal dari seluruh pemegang saham. Jadi di kasus ini ada pemegang sahamnya ada 3, maka jumlah seluruh modalnya itu adalah jumlah dari ketiga pemegang saham ini. Berarti jumlahnya ini sebesar 5 miliar. Lalu dari pemegang saham kita isi jumlah modal pemegang saham adalah jumlah yang disetor oleh pemegang saham. Ini dividen kalau ada pembagian dividen. Kalau tidak kita isi 0 aja.
simpan, rekam baru, yes, PWP nya kita isi lagi. Sudah semua dimasukkan, lalu kita ke daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita klik baru, masukkan PWP nya. Sudah berhasil semua, lalu kita tutup, kita buka lampiran 4, PP penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Apabila di perusahaan kalian memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, maka dimasukkan ke lampiran ini. Dan di halaman 2-nya ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kita ke halaman 1 dulu. Di kasus ini, dia memiliki penghasilan final berupa bunga deposito sebesar 20 juta. Tarifnya kita masukkan secara manual. Lalu PPh terutama dia akan terhitung secara otomatis. Lalu dia juga punya penghasilan atas persewaan tanah bangunan. Nah, totalnya ini juga dia akan terhitung secara otomatis dari jumlah PPh terutama. Lalu di lampiran 2 ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di kasus ini tidak memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka tidak perlu diisi. Tapi apabila perusahaan kalian memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, baik dari jenis penghasilan yang ada di sini, maka itu harus diisi. Kalau sudah, kita klik simpan, lalu tutup, lalu kita ke lampiran 3, yaitu kredit pajak dalam negeri. Ini kredit pajak yang bisa kita kreditkan di SPT PPh tahunan badan kita, yaitu berupa PPh pasal 22, 23, dan 26. Kita klik baru. Lalu di situ terdapat jenis PPh yang dipotong atau dipungut, cara pembayaran, nomor bukti potong atau pungut, jenis penghasilan, lalu ada jumlah penghasilan bruto, PPh yang dipotong atau dipungut, tanggal bukti potong atau pungut, NPWP pemotong atau pemungut, dan nama pemotong atau pemungut. Nah, di kasus ini kita memiliki kredit pajak dari PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Pertama kita masukkan dulu PPh pasal 22, kita pilih jenis PPh-nya, PPh pasal 22, cara pembayaran adalah dibayar sendiri, lalu
kode MAP-nya kita masukkan. Masukkan nomor NPPN. Jumlah pembayarannya, tanggal setornya. Klik simpan. Lalu kita pilih PPh pasal 23, dipungut pihak lain, lalu nomor bukti potongnya, jenis penghasilannya itu berupa bunga, jumlah penghasilan bruto kita masukkan, PPh yang dipotong sebesar, tanggal bukti potong, NPWP pemotong, karena tadi belum ada referensi NPWP-nya, maka kita input referensi pemotongnya terlebih dahulu. Klik simpan. Kita pilih ini, kita klik pilih. Dia akan secara otomatis nama pemotongnya muncul. Lalu kalau sudah, kita klik simpan. Akan baru nol karena kita hanya memiliki 2 saja. Di sini bisa terlihat jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 250 juta untuk PPh pasal 22. Dan jumlah PPh yang dipotong dipungut untuk pasal 2326 itu sebesar 37.500.000, sehingga jumlah kredit pajaknya adalah sebesar 287.500.000. Kalau sudah, kita klik tutup. Kemudian kita ke lampiran 2, yaitu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Ini adalah perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha sesuai dengan penghitungan secara komersial, bagaimana yang ada di lembar kertas kerja kita. Ini kita masukkan ke form lampiran 2. Kalau sudah memasukkan HPP,
usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara lengkap. Dan ini jumlah ke samping ini dia akan secara otomatis, jumlah ke bawah dia juga akan secara otomatis, dan ini jumlah seluruhnya sebesar 23.103 juta rupiah. Kalau sudah terisi semua, kita klik simpan. Lalu klik tutup. Lalu selanjutnya adalah lampiran 1, yaitu penghitungan penghasilan atau fiskal. Ini ada halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Kita isi satu persatu. Bagian pertama ini penghasilan atau komersial dalam negeri. Kita isi sesuai dengan lembar kertas kerja yang sudah kita buat. Peredaran usaha, lalu ini HPP yang tadi, ini yang tadi di lampiran 2 sebelumnya, ini langsung otomatis. Lalu biaya usaha lainnya juga otomatis. Lalu penghasilan dari luar usaha kita isi sesuai data yang kita punya. Kemudian yang bagian yang kuning-kuning ini adalah dia akan terisi secara otomatis. Di sini dapat dia jumlah penghasilan atau komersialnya sebesar 1.058 juta rupiah. Lalu di nomor 4 ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Karena tadi kita memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, maka kita masukkan. Sudah, kita ke halaman 2. Di sini adalah penyesuaian fiskal positif atau koreksi fiskal positif. Nah, kita pindahkan yang ada di kertas kerja kita ini, kita penting yang mana saja yang masuk ke koreksi fiskal positif, dan kita masukkan ke sini. Nah, untuk selisih penyusunan komersial di atas penyusunan fiskal, ini akan masuk secara otomatis apabila penyusunan secara komersial lebih besar dari beban penyusunan fiskal, maka dia akan dikoreksi secara positif. Tapi apabila kalau sebaliknya penyusunan fiskal hasilnya lebih besar daripada komersial, maka nanti dia akan masuk otomatis di halaman 3 di penyesuaian di sesi penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Ini selanjutnya kita ke halaman 3, yaitu penyesuaian fiskal positif fiskal negatif. Di laporan kita tidak ada penyesuaian fiskal negatif, maka kita isi 0 semua. Lalu ini akan terhitung secara otomatis penghasilan neto fiskalnya. Lalu kita klik simpan. Kita tutup. Lalu kita ke SPT PPh wajib pajak badan atau SPT induknya. Di sini ada pembukuan bagian A, C, bagian C sampai D, bagian E sampai G, dan bagian H. Kita ke bagian pembukuan terlebih dahulu. Dalam kasus ini, soal ini dia pembukuannya tidak diaudit,
aku pilih ya, ada konsultan pajaknya. Lalu kita ke bagian A sampai C. Kita masuk ke bagian A sampai C. Ini di bagian A, penghasilan tanpa pajak nomor 1, 2, dan 3. Ini dia secara otomatis langsung terisi sesuai dengan untuk penghasilan atau fiskal, diisi dari formulir 1771 lampiran 1 nomor 8 kolom 3. Nomor 2 untuk kompensasi kerugian fiskal diisi dari lampiran khusus 2A jumlah kolom 8. Dan nomor 3 ini adalah penghasilan kena pajak, didapat dari pengurangan dari penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal. Lalu ini bagian B, bagian PPh terutang. PPh terutangnya ini pilih apakah tarifnya termasuk PPh pasal 17 ayat 1 huruf B angka 3 atau tarif PPh pasal 17 ayat 2B huruf B angka 3 atau tarif PPh pasal 31E ayat 1. Nah, untuk yang A ini dia nanti akan terhitung secara otomatis. Itu juga dengan yang B. Nah, yang C ini bisa kita ubah sesuai dengan penghitungan. Sudah, kita ke bagian C dan D. Ini bagian kredit pajak. Kita isi. Karena kita sebelumnya udah bayar PPh pasal 25. Nah, setelah diisi, bagian D ini ada PPh kurang atau lebih dibayar. Nah, ini angkanya akan muncul secara otomatis. Di sini menunjukkan PPh-nya itu lebih dibayar sebesar Rp9.817.635. Di sini kita bisa milih PPh yang dibayar akan direstitusikan atau diperhitungkan dengan uang pajak. Kita pilih yang direstitusikan saja. Lalu kita ke bagian E sampai G. Ini perhitungan angsuran PPh pasal 25 pada tahun berjalan. Kita isi sesuai dengan data yang kita punya. Dan bagian A, penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran itu adalah penghasilan neto fiskal tahun berjalan. Seperti ini. Lalu dapat PPh terutangnya sebesar 419 juta. Kredit pajak tahun lalu kita masukkan. Lalu PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 132 juta. Lalu PPh pasal 25-nya angsurannya sebesar Rp11.019.000. Ini akan terhitung secara otomatis. Lalu bagian F, PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. 15A ini adalah PPh final. Dia akan langsung otomatis masuk ke sini yang kita isi dari formulir 1771 lampiran 4 jumlah bagian A kolom 5. Ini adalah jumlah pajak PPh final yang udah kita bayar.
Lalu bagian G, ini pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Apabila memiliki transaksi dengan yang berhubungan hubungan istimewa, maka klik yang ini. Kalau tidak ada, maka klik yang B. Tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa. Kalau sudah, kita ke bagian H. Ini bagian H adalah lampiran. Kalau sudah diisi semua, kita klik. Ini lampirannya ada transkrip kutipan elemen laporan keuangan, daftar penyusutan, penghitungan kompensasi fiskal, fasilitas modal kita tidak ada, cabang utama kita tidak ada, SSP karena kita lebih bayar ada, buat BUT, lalu penghitungan PPh pasal 26 bonus BUT nggak ada, kredit pajak luar negeri tidak ada, surat kuasa tidak ada. Apabila PPh kita kurang bayar, maka kita harus melampirkan ini, tapi sebelumnya kita harus menyetorkan pajak yang kurang dibayarnya terlebih dahulu. Lalu ini tanggal lapor bulan April tahun 2016. Kalau udah, klik simpan. Tutup. Sebelumnya tadi kita belum mengisi ini. Kita harus mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan terlebih dahulu sebelum melaporkan SPT PPh badan ke KPP. Ini kita isi sesuai dengan data yang ada di perusahaan. Kalau sudah, kita ke laporan laba rugi. Kalau sudah, kita ke hubungan istimewa apabila memiliki hubungan istimewa. Kalau nggak ada, kita klik simpan saja. Kita balik ke induknya lagi, kita cek bagian H ini transkrip kutipan elemen laporan keuangan, daftar penyusutan, penghitungan kompensasi fiskal, dan udah. Lalu kita klik simpan, tutup. Nah, apabila kalian sudah yakin dengan pengisian ISPT PPh badan kalian bisa melaporkannya ke KPP. Kalian pilih SPT Tools, lalu pilih lapor data SPT ke KPP, lalu kalian pilih tahun pajaknya, klik tampilkan data, lalu klik ini. Nanti kalian tinggal create file. Nah, lokasi file ini terserah kalian mau pilih di mana. Pilih di D, lalu di folder PPh badan, di folder CSV. Kalau sudah, pilih filenya, kita tinggal create filenya saja.
data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Oke, ini kita keluar, kita buka file yang tadi. Nah, ini adalah data yang udah diformat dalam bentuk CSV, data ISPT PPH badan kita. Nah, ini jangan dibuka karena nanti ini hanya bisa dibaca oleh sistem yang ada di DJP saat kalian melaporkan ke KPP. Jadi nanti saat kalian melaporkan SPT PPH badan kalian ke KPP, kalian hanya perlu membawa ini saja, CSV-nya. Dan jangan diutak-atik lagi. Kalau sudah, nah sebelumnya saya ingin memberitahu tentang impor data. Impor data di ISPT PPH badan itu ada dua yang bisa kita impor datanya, yaitu pertama kredit pajak dalam negeri badan, dan yang kedua adalah penyusutan dan amortisasi fiskal badan. Caranya adalah buka file yang tadi kita download, RAR-nya tadi, folder ISPT, lalu ISPT PPH badan, klik folder data impor. Nah, di sini ada kredit pajak dalam negeri dalam bentuk CSV dan penyusutan dan amortisasi dalam bentuk CSV filenya. Ini kita copy aja ke folder kita, lalu kita buka. Nah, ini kita bisa edit dalam bentuk, kita save as dulu sebagai bentuk Excel work. Karena tadi masih bentuk CSV, kalau untuk mengeditnya kita ganti, kita save sebagai Excel workbook. Kalau sudah, ini akan bisa kita edit. Seperti ini, ada kolom jenis PPH yang dipotong, lalu cara pembayaran. Jenis PPH yang dipotong ini 22 atau 23. PPH pasal 22 atau 23, ketik saja 22 atau 23. Lalu cara pembayaran, kita klik 1 atau 2. 1 ini untuk PPH yang dibayar sendiri, lalu kalau 2 adalah untuk PPH yang dipungut oleh pihak lain, semisal PPH 23. Lalu ini nomor bukti potong. Nah, kalau untuk PPH pasal 22, ini tidak perlu diisi. Lalu jenis penghasilan, jenis penghasilannya berupa apa. Lalu ini objek pemungutan, PPH yang dipotong atau dipungut, tanggal bukti potong atau pungut, NPWP pemotong atau pemungut, nama pemotong atau pemungut, alamat pemotong atau pemungut, kode MAP atau iuran pembayaran, NTPN, jumlah pembayaran, dan tanggal disetor. Contohnya yang sudah jadi adalah seperti ini yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Kalau kredit pajak kalian sangat banyak, seperti ini ada ratusan, maka lebih baik kalian menggunakan impor data. Ini jenis PPH dipotong 23, cara pembayaran 1 untuk dibayar sendiri, 2 untuk dipungut pihak lain.
ini nomor bukti potong. Nah, kalau untuk PPh pasal 22, ini tidak perlu diisi nomor bukti potong. Lalu jenis penghasilan, bila PPh pasal 22, ketik 1 untuk badan usaha industri semen, 2 untuk badan usaha industri rokok, 3 untuk industri kertas, 4 untuk industri baja, 5 untuk industri otomotif, 6 pembelian barang oleh bendaharawan, 7 nilai impor bank devisa atau Ditjen Bea Cukai, lalu 8 untuk hasil lelang, 9 untuk penjualan migas oleh Pertamina, 10 pembelian barang sektor perhutanan, 11 pembelian barang sektor perkebunan, 12 pembelian barang sektor pertanian, dan 13 pembelian barang sektor perikanan. Bila PPh pasal 23, ketik 1 untuk jenis penghasilan berupa dividen, 2 untuk bunga, 3 untuk royalti, 4 untuk hadiah dan penghargaan, 5 untuk bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, 6 untuk imbalan atau jasa lainnya, 7 untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Lalu ini objek yang dipungut atau DPP-nya. Lalu ini PPh yang dipungut, PPh yang dipotong atau dipungut yang berapa. Lalu ini tanggal dipotong atau dipungut. Nah, untuk PPh pasal 22, objek pemungutan, PPh yang dipotong atau dipungut, dan tanggal bukti potong, ini tidak perlu diisi. Contohnya seperti ini. Ini di bawah adalah jenis PPh 22 semua. Dan dia ini nomor bukti potong tidak diisi, dan ini kolom objek pemungutan, PPh dipotong, dan tanggal bukti potong untuk PPh 22 tidak perlu diisi. Tapi kalau PPh 23 diisi. Lalu ini NPWP pemotong atau pemungut, baik PPh 23 maupun 22 diisi. Lalu nama pemotong atau pemungut 23 ataupun 22 diisi. Alamat pemotong atau pemungut baik kredit pajak PPh 23 maupun 22 diisi. Lalu kode MAP, NTPN, jumlah pembayaran, dan tanggal setor. Nah, untuk jenis kredit pajak PPh 23, kode MAP, NTPN, jumlah pembayaran, dan tanggal disetor ini tidak perlu diisi. Sedangkan untuk PPh pasal 22, kode MAP, NTPN, jumlah pembayaran, dan tanggal setor ini wajib diisi. Seperti ini. Seperti itu. Kalau sudah seluruhnya ini diisi, maka kita save as sebagai CSV. File type-nya sebagai CSV, delimited. Nah, kalau sudah, maka file CSV inilah yang akan kita impor di ISPT PPh badan kita. Di utility, impor data, pilih kredit pajak dalam negeri, lalu klik search. Lalu kita pilih ini, yang CSV. Kita klik open, lalu view data. Jumlah data yang diimpor adalah 48.
dulu, klik view data lagi. Kalau sudah berhasil semua, kalian tinggal klik impor jika kalian pengen impor. Ini hanya sebagai contoh saja. Untuk penyusutan dan amortisasi juga sama, kurang lebih seperti itu, cuman dia agak sedikit rumit. Ini kita save as sebagai CSV dulu. Kita save as sebagai Excel workbook, kita ganti karena tadi masih CSV, karena kita ingin mengeditnya terlebih dahulu. Sudah diganti, maka kita bisa mengeditnya. Seperti ini, ada kolom jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, nama harta, bulan perolehan, tahun perolehan, jenis penyusutan komersial, jenis penyusutan fiskal, harga perolehan, nilai sisa buku, penyusutan fiskal tahun ini, dan keterangan nama harta. Nah, untuk jenis harta, kita isi sesuai dengan jenis hartanya. Cara pengisiannya adalah seperti ini. Nah, apabila kita memasukkan penyusutan secara manual, pertama kan ada kolom jenis harta. Kita buka, ini kan ada 3. Nah, untuk masukkan penyusutan melalui impor data secara CSV, maka kodenya adalah jenis harta ini untuk harta berwujud. Ini kita ketik 1, untuk kelompok bangunan kodenya adalah 2, dan untuk harta tak berwujud adalah kodenya 3. Seperti ini. Jenis harta 1 berarti jenis harta berwujud, lalu jenis harta 2 berarti itu termasuk kelompok bangunan, lalu jenis harta 3 berarti dia termasuk jenis harta tak berwujud. Lalu untuk kolom kelompok harta, misalkan di jenis harta kita pilih harta berwujud, lalu di kolom harta kita pilih kelompok harta, kita pilih kelompok harta 1, 2, 3, atau 4. Maka di sini di kelompok harta, apabila tadi jenis hartanya harta berwujud, di jenis harta 1, maka kelompok hartanya 1, dan kelompok harta kelompok 1 jadi 1. Nih, tadi harta berwujud 1, maka di kelompok harta nanti 1, karena ini masuk kelompok 1. Tapi kalau kelompok 2 berarti kita masukkan di kolom kelompok harta adalah 1, 2. Jenis harta 1 yaitu harta berwujud, kelompok hartanya kelompok 2, jadi 1, 2. Agak ribet memang. Lalu jenis usaha. Jenis usaha kalian pilih. Ada semua jenis usaha, pertanian perkebunan, industri makanan minuman, industri mesin, dan sebagainya. Jika kalian memilih semua jenis usaha, ini kan barisan pertama, semua jenis usaha. Maka di jenis usaha nanti kalian akan mengetik
111. 111 ini didapat dari tadi sebelumnya jenis harta kalian 1. Saya klik di sini 1. Lalu kelompok harta kalian 1 kan? 1. Lalu jenis usaha kalian, tadi kalian pilih semua jenis usaha itu di barisan pertama, semua jenis usaha. Maka kalian masukkan 1 lagi. Lalu nama harta. Misalkan mebel dan peralatan dari logam. Nah, ini masuk ke barisan pertama kan, dia urutan pertama. Maka di nama harta nanti satunya sebanyak 4 kali. Karena tadi sudah sampai 3. Nah, nama harta urutan nama harta kalian nomor 1, maka masukkan 1. Apabila mobil mesin kantor, maka mesin kantor kan ada di urutan ke-2. Maka di sininya nanti akan 111 2. Nah, ini bulan perolehan. Nah, untuk yang lainnya kalian sesuaikan. Apabila dia jenis hartanya kelompok bangunan, maka isi 2. Lalu kelompok harta misalnya kelompok bangunan permanen atau tidak permanen, hanya 1 atau 2 aja. Berarti ini 1 untuk permanen, kalau tidak permanen 1 2. Ini jenis usahanya, semua jenis usaha. Ini bangunannya apa? Ruko, pabrik kah, atau apa? Lalu bulan perolehan, bulannya bulan apa? Ketikkan dalam angka. Apabila Januari berarti klik 1, apabila Juli berarti klik 7. Lalu tahun perolehan, misalkan 2009, 2010, 2011, jenis penyusutan komersial, jenis penyusutan fiskal. Nah, ini kalian isi penyusutan komersial. Ini ada banyak metodenya, garis lurus, jumlah angka menurun, saldo menurun ganda, dan sebagainya. Apabila menggunakan metode garis lurus, penyusutan komersialnya, maka kalian isi 1. Apabila menggunakan jumlah angka tahun, maka kalian ketik 2. Seperti ini. Lalu, di metode penyusutan fiskal, ketik 1 apabila menggunakan metode garis lurus, ketik 2 apabila menggunakan saldo menurun. Lalu ini harga perolehan, kalian isi sesuai harga perolehan data kalian, ini nilai sisa bukunya. Lalu ini penyusutan fiskal tahun ini, dan ini adalah keterangan nama harta. Nah, keterangan nama harta ini tidak boleh sama antara harta satu dengan harta yang lainnya, karena apabila sama keterangannya, maka nanti CSV-nya saat kalian mengimpor data ke sini, maka nanti dia nggak akan masuk, dia akan keluar notif bahwa ada yang sama atau error atau pengisian masih belum benar, seperti itu. Kalau sudah sama, kalian tinggal save
sebagai file CSV. Kalau sudah di-save sebagai CSV, keluarkan, lalu sama seperti tadi langkahnya, ke utility, import data, pilih penyusutan amortisasi, lalu search, kita pilih datanya, lalu kita pilih data, kalau udah maka tinggal klik aja import sampai nanti keluar notif berhasil, berarti import kalian berhasil. Seperti itu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial ini bermanfaat buat